Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini adalah edisi yang pertama Islamic Business Coaching. Ini edisi perdana dan insya Allah kalau masih istiqomah nanti setiap 2 minggu sekali kita bisa terus bersama-sama. Kita akan membahas bagaimana membangun bisnis syariah atau bisnis Islam. Kita berangkat dulu ya. Dari satu pertanyaan besar. Kenapa kita harus membangun bisnis syariah? Ini semuanya pengusaha ya? Semuanya pebisnis. Kok amin? Mestinya kalau ditanya ya atau tidak itu saja. Kalau lihat wajah-wajahnya memang wajah-wajah pengusaha yang senantiasa berusaha agar menjadi pengusaha. Kalau memang ini semua yang hadir adalah pelaku bisnis, pengusaha, kita menyelenggarakan forum ini memang berangkat dari satu keprihatinan besar. Ini yang menjadi, yang mungkin melatar belakangi kita perlu mengadakan acara ini. Ada sabda dari Rasul yang artinya kurang lebih, sungguh akan datang kepada manusia satu masa di mana tidak tersisa seorang pun dari mereka kecuali mereka semua memakan riba. Dan barang siapa yang tidak memakannya pasti akan terkena debu-debunya. Saya pernah ngisi di Kalimantan, pesertanya tidak segini. Insya Allah 2 kali dari peserta ini, jadi sekitar 500. Kemudian saya tantang. Mohon maaf Bapak Ibu, tolong tunjuk jari. Siapa di antara Bapak Ibu sekalian yang belum pernah makan riba? Tolong tunjuk jari. Tidak ada yang tunjuk jari. Saya ulangi sekali lagi. Bapak Ibu sekalian, ini jumlahnya sekitar 500. Ini di Kalimantan ya, enggak di sini. Di sini enggak ada yang tunjuk jari. Saya ulangi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, siapa di antara Bapak Ibu sekalian yang belum pernah berhubungan dengan riba? Enggak ada yang tunjuk jari. Saya turunkan sedikit. Bapak Ibu sekalian, siapa yang belum pernah bersenggolan dengan riba? Tidak ada yang tunjuk jari. Artinya apa? Boleh dikatakan hampir semua yang hadir di Kalimantan itu pernah berhubungan dengan riba. Nah, kemudian saya katakan jangan-jangan sekarang kita ini hidup di masa seperti yang disebut oleh Rasul. Akan datang satu masa di mana umat Islam atau umat manusia itu semua terkena riba. Tidak ada yang tidak. Kalau di Jogja juga saya pernah. Malah dalam kesempatan saya ngisi ceramah tarawih di Masjid UGM. Mungkin ada yang pernah ketemu ketika saya ngisi. Walaupun cuma 15 menit, karena ceramah tarawih kan hanya 15 menit. Saya tantang juga di Masjid UGM. Bapak Ibu sekalian, kalau mungkin yang sholat tarawih di UGM kan sekitar 1.000 orang. Siapa Bapak Ibu sekalian yang belum pernah makan riba? Tolong tunjuk jari. Ternyata Jogja juga sama. Sekarang yang hadir di sini. Berani menerima tantangan. Siapa yang bersih, belum pernah berhubungan dengan riba, tolong tunjuk jari. Alhamdulillah sama juga. Berarti masa ini sudah datang. Sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Rasul, akan datang satu masa di mana umat Islam nantinya itu akan terkena riba semuanya. Kalaupun mengaku tidak
terkena riba, insya Allah itu masih terkena debu-debunya riba. Itu pertanyaan pertama. Kemudian saya tanya berikutnya. Kalau memang semuanya pernah terlibat dengan riba, pertanyaan berikutnya apa? Sudah tahu riba itu haram, kenapa masih melibatkan diri dalam riba? Kira-kira jawabnya apa? Itu di Kalimantan saya tanya juga. Sudah tahu riba itu haram? Tahu. Sudah tahu kalau riba itu haram, kenapa masih terlibat dengan riba? Tolong dijawab. Itu di Kalimantan saya tanya gitu. Ternyata semua diem. Kecuali yang duduk di depan itu ada yang ngomong. Ya, riba itu memang haram Pak, tapi haram-haram sedikit kan nggak apa-apa. Padahal kalau kita lanjutkan hadis kedua, Nabi bersabda yang kurang lebih maknanya, apabila perbuatan zina dan riba telah merajalela di suatu negeri, berarti penduduknya telah mengizinkan, istilahnya orang Jawa, monggo silahkan, ya Allah, silahkan. Ini penduduknya sudah mempersilahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengazab dirinya. Ya Allah, silahkan turunkan azab kepada kami. Itu Nabi mengatakan seperti itu. Ukurannya apa? 2. Kalau zina sudah merajalela, kira-kira kita bisa ngitung enggak? Di Indonesia saja, perzinaan itu terjadi berapa jam sekali? Ada yang pernah melakukan survei? Terus caranya nyurvei piye? Tapi sebenarnya bisa dengan pendekatan. Kalau ada yang polisi, insya Allah punya data. Data kepolisian itu menunjukkan pemerkosaan itu ada datanya. Ternyata pemerkosaan di Indonesia itu kira-kira tiap 6 jam sekali. Berarti sehari ada wanita diperkosa itu 4 dalam sehari. Itu berarti yang dipaksa, yang diperkosa. Itu aja kata polisi, dari 4 yang diperkosa itu hanya 25% yang berani melapor. Berarti yang 75% tidak berani melapor. Berarti kan yang diperkosa bisa lebih banyak lagi. Itu yang diperkosa. Terus yang suka sama suka berapa detik sekali gitu. Itu fenomena. Misalnya, sekarang kita di mana? Di sebuah hotel. Misalnya kamar-kamar hotel itu mau cerita, kita dengerin saja. Kira-kira yang tidur tadi malam tuh ngelakoni apa saja gitu. Wah itu meriah itu insya Allah. Sampai mana tadi? Apal. Saya aja lupa. Kalau bicara soal kamar, ternyata semuanya ingat. Itu artinya apa? Dari segi yang pertama, sebenarnya perbuatan zina itu sudah merajalela di negeri kita ini. Ternyata tidak hanya yang sembunyi-sembunyi. Kemarin itu yang vulgar itu juga nampak betul. Ketika Gang Doli itu mau ditutup itu. Ternyata saya kira kalau yang namanya Gang Doli ditutup itu pendukungnya banyak gitu. Ternyata mereka yang membela Gang Doli itu enggak malu-malu lagi, mereka siap pasang dada. Kita siap mati untuk membela Gang Doli gitu. Coba bayangin. Itu kan berarti sudah dia menyediakan diri untuk menantang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan mereka mengatakan, aku rapopo. Sudahlah, biarkan kami praktek di sini. Yang penting apa? Jangan ditutup Gang Doli. Aku rapopo. Memangnya neraka itu adem apa? Jadi sudah seakan-akan sudah tidak ada iman sama sekali. Itu dari segi perzinaan. Kemudian dari segi riba. Ternyata faktanya begitu. Terus terang saya mengisi acara semacam ini itu sudah kemana-mana. Dari Maroko sampai Maroke. Itu ternyata hampir sama kesimpulannya.
Saya boleh tutup mata ya, mohon maaf ya. Setiap kita pegang siapa saja orang Islam, saya walaupun cuma ngisi pengajian kecil-kecil, pengajian level RT, berhadapan dengan ibu-ibu, selalu kalau saya tanya, apakah ibu-ibu tidak pernah berhubungan dengan riba? Kemudian yang lebih besar lagi, mungkin ngisi pengusaha-pengusaha, apakah tidak pernah berhubungan dengan riba? Hampir semuanya sudah kena. Ini kan sudah merajalela. Padahal kalau faktanya seperti itu, sebenarnya kita sudah mempersilahkan kepada Allah untuk mengazab kita. Nah, oleh karena itu, malam hari ini kita perlu bersama-sama melihat secara mendalam. Kembali ke cerita Kalimantan tadi, karena ada yang menjawab, Pak, haram-haram sedikit kan nggak apa-apa. Kenapa ada yang menjawab mengambil riba itu haram-haram sedikit itu enggak apa-apa? Kira-kira penyebabnya apa? Saya yakin penyebabnya itu karena ustadz yang menyampaikan itu mengkorupsi dalam tanda petik ayatnya. Jadi ayat tentang riba itu biasanya dipotong. Dipotong apa? Cuma ini plus ini. Saya yakin semuanya hafal. Riba hukumnya apa? Haram. Dalilnya Al-Baqarah 275. Bunyinya wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Oke, semuanya hafal kan? Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Oleh karena itu tidak ada masalah dengan ayat ini. Tapi gara-gara, mohon maaf ya, gara-gara ayatnya hanya dipotong wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Kesimpulannya apa? Ya haram-haram sedikit nggak apa-apa lagi. Maka saya tantang waktu di Kalimantan itu. Bapak Ibu sekalian, berani nggak Al-Baqarah 275 ini kita baca semua isinya? Berani? Wah langsung jawab gitu. Saya ulangi, bagaimana kalau saya tawarkan Al-Baqarah 275 saya baca dari awal sampai akhir. Setuju? Setuju. Semangat. Kemudian saya tambah lagi, Bapak Ibu sekalian, kalau Al-Baqarah 275 ini saya baca semuanya, kemudian saya jelaskan semuanya isinya, saya jamin, Bapak Ibu sekalian, nanti malam tidak bisa tidur. Kalau nanti malam ada yang bisa tidur, berarti imannya diragukan. Siap saya bacakan Al-Baqarah 275? Siap. Udah enggak semangat lagi. Jadi enggak? Jadi. Baca awal sampai akhir selesai? Setuju? Setuju. Baca saja gampang kan? Oke, kita baca ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allazina ya'kulunar riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbatuhus syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Faman ja'ahu ma'izatun mir rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah. Wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Selesai. Ada masalah? Enggak ada kan? Apa yang bikin nggak bisa tidur? Nggak ada masalah. Nggak ada masalah kan? Cukup. Masalahnya ini kalau kita terjemahkan satu-satu. Oke, siap? Semuanya siap? Kita mulai kalimat pertama. Ini kalimat pertama. Allazina ya'kulunar riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbatuhus syaitanu minal mas. Kalau lihat terjemah memang tidak ada masalah. Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan setan lantaran tekanan penyakit jiwa. Sepintas kalau kita lihat terjemahan nggak ada masalah kan? Orang-orang yang memakan riba atau mengambil riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan setan lantaran tekanan penyakit jiwa. Tapi kalau ayat ini dibaca seorang mufasir, pasti ada sesuatu yang aneh dari ayat ini. Dan biasanya mufasir kalau melihat ayat yang aneh, itu pasti akan menggali dengan penjelasan dari Rasul.
Kalau kita cermati ayat ini, yang aneh kira-kira apa? Yang aneh itu ternyata kalimat ini, la yakumuna. Di mata seorang mufasir ini aneh. Kenapa ayat ini ada la yakumuna? Kenapa ini aneh? Coba kaitkan dengan awal ayat. Orang-orang yang makan riba itu tidak dapat berdiri. La yakumuna. Kecuali seperti berdirinya orang yang kerasukan setan lantaran tekanan penyakit jiwa. Ada yang mufasir mengartikan minal mas itu seperti orang yang kena ayan. Pernah lihat orang kena ayan? Kejat-kejat gitu jatuh. Mau berdiri jatuh. Kenapa ini aneh? Karena setiap hari kita melihat banyak orang makan riba, tapi jalannya gagah-gagah. Iya enggak? Mobilnya bagus-bagus, bisnisnya sukses, pakai jas, pakai dasi. Kenapa ayatnya mengatakan berdiri saja tidak bisa? Aneh kan? Semakin banyak ribanya semakin gagah. Semakin banyak utangnya makin gagah. Makin banyak utangnya makin sukses. Tapi ayatnya mengatakan berdiri saja tidak bisa. Maka harus dicek, maksud la yakumuna itu apa? Ternyata penjelasannya itu bisa kita dapatkan dari penjelasan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita lihat, apa makna la yakumuna? Ini kita lihat satu hadis ini, rasanya sudah pengen muntah itu. Ini agak panjang hadisnya. Ini penjelasan dari Rasul tentang layakumuna. Nabi bersabda, yang artinya kurang lebih, pada waktu aku dimi'rajkan ke langit, aku memandang ke langit dunia. Ternyata di sana terdapat banyak orang yang memiliki perut, seperti rumah-rumah yang besar, dan telah doyong perut-perut mereka. Mereka dilemparkan dan disusun secara bertumpuk di atas jalur yang dilewati oleh para pengikut Fir'aun. Jadi Rasul melihat ada orang yang perutnya membesar sebesar rumah. Kira-kira sebesar ruangan ini perutnya. Mereka dilemparkan dan disusun secara bertumpuk di atas jalur yang dilewati oleh para pengikut Fir'aun. Mereka diberdirikan di dekat api neraka setiap pagi dan sore. Berarti belum masuk neraka. Masih di alam barzah. Kemudian mereka berkata, wahai Rob kami, jangan sampai terjadi kiamat. Wahai Rob kami, jangan sampai terjadi kiamat. Wahai Rob kami, jangan sampai terjadi kiamat. Setiap hari mereka itu keluhannya gitu, jangan sampai terjadi kiamat, jangan sampai terjadi kiamat. Berarti masih di alam kubur. Masih di alam barzah. Belum masuk neraka, jangan khawatir. Ini baru pemanasan. Kemudian aku tanyakan kepada Jibril, aku Rasul ya. Kemudian Rasul bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, siapa mereka? Jibril menjawab, mereka adalah para pemakan riba dari kalangan umatmu. Umat Islam. La yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbatuhu syaitanu minal mas. Kemudian Jibril mengatakan, yang mereka itu tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan setan lantaran tekanan penyakit jiwa. Itulah tafsir dari ayat ini. Namanya tafsir bil ma'thur kan, dari penjelasan Rasul. Jadi kenapa ayatnya mengatakan la yakumuna, para pemakan riba tidak dapat berdiri? Terjawab, ternyata besok perutnya itu diperbesar sebesar rumah sehingga berdiri aja nggak bisa. Mau jalan kayak suster ngesot gitu kira-kira gitu. Nggak bisa berdiri. Terus pengen tahu isinya? Isi perutnya kira-kira apa? Ada hadisnya. Ini isi perutnya kalau pengen tahu. Pada waktu aku diisrokan, tatkala kami telah sampai ke langit ketujuh, aku melihat ke arah atasku. Ternyata aku menyaksikan kilat, petir, dan badai. Lalu aku mendatangi sekelompok orang yang memiliki perut seperti rumah.
Di dalamnya banyak terdapat ular berbisa yang dapat terlihat dengan jelas dari luar perut mereka. Pengen tahu isi perutnya, kenapa membesar sebesar rumah? Ternyata isinya itu ular-ular berbisa yang bisa dilihat dengan jelas dari luar perut mereka. Aku tanyakan kepada Jibril, wahai Jibril, siapa mereka? Jibril menjawab, mereka adalah para pemakan riba. Ini baru awal ayat ya, untuk pemanasan. Waktu saya sampaikan ini di Kalimantan, saya melihat wajah ibu-ibu sudah mulai propet. Sudah mulai pada nangis. Bapaknya saya lihat masih peringas-peringis. Masih kuat? Kita lanjutkan. Ini baru pemanasan, baru pembukaan. Kalau masih mengatakan bahwa riba itu dosa-dosa sedikit nggak apa-apa, kita tambahi dengan penjelasan dari Rasul. Apa kata Rasul? Yang artinya kurang lebih, 1 dirham yang didapatkan seseorang melalui riba. 1 dirham sekarang berapa? 70.000. 1 dirham yang diperoleh seseorang melalui riba, itu lebih besar tingkat dosanya di sisi Allah daripada 36 kali perbuatan zina yang dilakukan oleh seseorang. Sedang riba yang paling parah adalah riba yang berasal dari harta seorang muslim. Pernah berzina? Insya Allah nggak pernah. Pernah makan riba? Sering. 1 dirham saja, kira-kira 70.000. Itu dosanya lebih berat dari 36 kali berzina. Ini kalau saya ngomong di depan mahasiswa langsung ada yang nyelentuk. Mending berzina ya Pak. Dasar mahasiswa. Terlalu kreatif. Maksudnya apa? Zina itu dosa besar. Zina itu termasuk dosa besar yang nanti akan dibalas dengan siksa yang sangat berat. Tetapi dibanding riba, 1 dirham saja, kata Rasul, kalau dia tahu bahwa itu riba kok dimakan, itu dosanya lebih berat dari 36 kali berzina. Masih belum bergeming, tambahi lagi ya. Hadis yang sejenis. 1 dirham dari hasil riba yang dimakan oleh seseorang yang mengetahuinya, itu lebih berat ketimbang 36 kali perzinaan. Masih sama. Masih belum menakutkan, tambahi lagi. Siapa saja yang memakan 1 dirham dari hasil riba, dirinya sama dengan 30, kalau ini 33 ya. Dirinya sama dengan 33 kali berbuat zina. Dan siapa saja yang dagingnya tumbuh dari harta yang haram, termasuk harta riba, maka neraka itu lebih pantas untukmu. Gak usahlah bermimpi masuk surga. Kalau dagingnya itu tumbuh harta yang haram, dagingnya tumbuh banyak dari harta riba. Nah, hadis yang lebih kenceng lagi, ini yang lebih neges lagi ya. Di dalam riba itu ada 99 pintu dosa. Di dalam riba itu ada 99 pintu dosa. Yang paling ringan, pernah ngitung sampai 99, tapi dosa kabeh. Dosa. Ping 99. Yang paling ringan itu seperti seorang anak laki-laki yang menzinai ibu kandungnya sendiri. Berzina itu sudah dosa besar. Apalagi berzina dengan ibu kandungnya. Itu ternyata dosa yang paling rendah, dosa yang paling ringan dari 99 pintu dosa.
Berarti nggak main-main. Oleh karena itu, sekarang mari kita lihat. Kenapa sih? Ini kalimat kedua. Kenapa sih orang Islam kok tetap nekat saja gitu? Sudah tahu riba itu haram. Ternyata penyebabnya dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa terjadi? Ini yang ngomong mesti pengusaha. Kalau mahasiswa belum kelasnya. Saya pernah membuat satu jurnal, itu khusus hanya satu kalimat ini. Ini menjadi satu jurnal penelitian. Penyebabnya apa? Zalika bi annahum qalu innamal bai'u mislu riba. Kenapa orang Islam sekarang suka makan riba, sering makan riba, mudah terlibat dengan riba? Penyebabnya apa? Zalika bi annahum qalu innamal bai'u mislu riba. Hal itu disebabkan karena mereka mengatakan bahwa jual beli sama dengan riba. Kalau kita kembalikan pada teori ekonomi, siapa ekonom yang mengatakan jual beli itu berbeda dengan riba? Insya Allah nggak ada. Kalau pengusaha ditanya, insya Allah jawabannya juga sama. Contoh sederhana saja. Misalnya kita punya uang 10 juta. Mau digunakan untuk apa 10 juta? Beli sepeda motor second. Second sekarang 10 juta ya, masih bagus. Untuk apa? Beli sepeda motor second untuk kita jual. Harganya berapa? Misalnya 10 juta 500 ribu. Modalnya berapa? 10 juta. Kemudian untungnya berapa? 500 ribu. Oke? Terus apa bedanya? Kita punya uang 10 juta. Kita pinjamkan 10 juta. Mau nggak? Mau. Tapi nanti baliknya 10 juta 500 ribu. Modalnya berapa? 10 juta. Untungnya berapa? 500 ribu. Bedanya apa? Seorang bisnismen, pebisnis sejati akan mengatakan itu sama. Modalnya sama-sama 10 juta, untungnya sama-sama 500 ribu. Terus ada masalah apa? Ada masalah buat loh. Nggak ada masalah kan? Kesimpulannya apa? Sama. Kalau orang ekonomi diperinci lagi kan, pasar kan dibagi 4 kan, itu insya Allah pertemuan berikutnya kita lihat. Pasar itu ada pasar barang, kemudian ada pasar faktor produksi dibagi 3. Ada pasar lahan, pasar tenaga kerja, kemudian ada pasar modal atau pasar keuangan. Kalau kita pecah jadi 4, ini nanti hasilnya tetap sama. Yang disebut pasar barang itu apa? Kita punya uang 10 juta, kita belikan barang, kita jual. Mendapat apa? Laba 500 ribu. Oke? Berarti modalnya berapa? 10 juta, keuntungannya apa? 500 ribu disebut laba di pasar barang. Di pasar lahan, misalnya kita punya uang 10 juta, kita belikan lahan, kemudian kita sewakan. Sebulan berapa? 500 ribu. Oke? Modalnya berapa? 10 juta, kemudian keuntungannya 500 ribu. Apa bedanya dengan pasar yang ketiga? Kita punya tenaga kerja sebulan, kemudian dibayar 500 ribu. Keuntungannya berapa? 500 ribu. Atau kita punya 10 juta, kemudian kita pinjamkan, nanti sebulan bayarnya 500 ribu. Sama kan? Cuma dalam ekonomi istilahnya yang satu disebut laba, yang kedua disebut sewa, yang ketiga disebut upah, yang keempat disebut bunga. Jadi laba itu kompensasi dari penjualan. Jual barang kita kulak 10 juta, dijual 10 juta, ini jual beli apa enggak? Kerja bakti itu. Kalau kita punya barang, belinya 10 juta, kita jual 10 juta 500 ribu, dapat 500 ribu, ini logis enggak? Rasional kan? Terus kita punya lahan, belinya 10 juta, kita sewakan sebulan. Kalau yang nyewa, ini bayarnya berapa? Udahlah, pakai aja, enggak apa-apa, ikhlas kok. Logis enggak ini?
terlalu baik kayaknya. Kalau kemudian bayar sebulan 500.000, logis kompensasi dari sewa lahan. Terus ada orang bekerja selama sebulan, dibayar, mau dibayar berapa? Jaga toko selama sebulan. Udahlah nggak apa-apa, saya ikhlas. Setiap keringat yang menetes di toko ini, semoga dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya alhamdulillah, terus saja kerja. Jadi kalau misalnya dibayar 500.000 sebulan, logis enggak? Logis, itu kompensasi dari tenaga yang dicurahkan. Yang terakhir, punya uang 10 juta, dipinjam selama sebulan, dikembalikan 10 juta. Ini perlu tambahan enggak, Pak? Tetap balik 10 juta apa? Perlu tambahan? Udahlah, enggak usah. Kalau pinjam 10 juta, ya baliknya 10 juta. Bener? Enggak perlu tambahan? Enggak usah, saya ikhlas kok. Logis enggak? Enggak logis kan? Kalau tambahi 10 juta plus 500.000, logis enggak? Logis. Zalika bi'annahum qalu innamal bai'u mithlu riba. Hal itu disebabkan karena mereka mengatakan bahwa jual beli sama dengan riba. Tidak ada ekonom, tidak ada pebisnis yang mengatakan jual beli berbeda dengan riba. Hanya orang nggak mikir, orang nggak bisa bisnis yang mengatakan jual beli berbeda dengan riba. Enak dipinjami modal 1 miliar, dipinjam selama setahun, baliknya 1 miliar. Kerja bakti apa? Saya cari 1 miliar sampai jungkir balik, dipinjam setahun, saya tidak bisa menikmati apa-apa, baliknya cuma 1 miliar. Ini bisnis macam apa ini? Saya ngajari sopo. Satu-satunya teori yang mengatakan bahwa jual beli berbeda dengan riba itu hanya Quran. Oleh karena itu, tadi kelanjutannya Allah dengan tegas mengatakan wa ahallallahul bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, oleh karena itu yang perlu kita bahas, terus riba itu apa sih? Saya yakin ada banyak pendapat, ada banyak perdebatan. Mungkin kalau saya mengatakan riba haram, semua sepakat. Insya Allah nggak ada yang mempermasalahkan. Oke? Tapi begitu saya ngomong bunga bank itu sama dengan riba, itu yang marah itu sampai Afrika Selatan. Terutama pegawai bank. Ternyata ngomong riba dengan bunga itu beda. Kalau riba semua sepakat, tapi kalau bunga, tunggu dulu. Tahu bunga enggak? Bunga itu perempuan. Kalau laki-laki, Pak Nga. Telat nih. Jangan terlalu serius lah gitu. Kayak pengusaha aja. Sekarang kita lihat, makna riba secara bahasa adalah aziyadah atau tambahan. Itu secara bahasa. Secara istilah atau secara syar'i, makna riba adalah setiap tambahan atau keuntungan yang diambil terhadap suatu pinjaman sebagai imbalan karena masa menunggu. Ini adalah definisi riba jenis pertama yang disebut dalam fikih riba nasi'ah. Riba karena masa menunggu. Berarti yang disebut riba secara syar'i itu apa? Imbalan yang diberikan karena pinjaman sebagai kompensasi dari masa menunggu. Dari sini bisa nggak kita katakan bahwa riba sama dengan bunga? Sudah mulai nampak kesamaannya. Tetapi mungkin terhadap definisi ini banyak yang protes. Siapa yang ngomong riba itu definisinya seperti itu? Dasarnya apa, dalilnya mana? Nah, yang penting bukan definisinya dulu. Sekarang kita lihat proses
penarikan definisi. Kalau disebut definisi syar'i, itu harus digali dari dalil-dalil syar'i. Oleh karena itu, bagi yang tidak setuju, marilah kita lihat dalil-dalil yang menjadi landasan penggalian definisi ini. Maka kalau nanti ada yang protes, ada yang debat, silahkan berhubungan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena penjelasan detailnya itu dari hadis. Kalau dari Quran cuma wa ahallallahu bai'a wa harrama riba. Disebut riba berkali-kali, tapi Quran tidak pernah menjelaskan riba itu apa. Berarti yang menjelaskan riba itu apa dari Rasul. Makanya kalau nggak sepakat, jangan protes sama saya dong. Silahkan SMS Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pengen tahu nomornya? Nanti berhubungan dengan panitia. Saya juga nggak tahu. Satu-satu mari kita lihat. Yang pertama, Nabi bersabda, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Ini yang paling mudah. Definisi riba yang paling mudah, paling simpel, singkat, padat, jelas itu dari hadis ini. Nabi mengatakan, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Dalam matan yang lain, kadang-kadang disebut kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap pinjam-meminjam atau utang piutang yang membuahkan manfaat itu adalah riba. Itu definisi yang paling simpel dari Nabi. Setiap pinjam-meminjam yang membuahkan manfaat itu adalah riba. Nanti hadis berikutnya kita lihat, ternyata manfaat itu tidak hanya uang. Hati-hati. Manfaat itu bisa uang, bisa barang, bisa jasa. Dari mana taunya? Semuanya dari Rasul. Kadang-kadang disebut, ini hadis Bukhari, Nabi mengatakan yang artinya kurang lebih, jika seseorang meminjamkan uang kepada orang lain, maka janganlah dia menerima hadiahnya. Ayo, kadang-kadang dalam bentuk hadiah. Apalagi hadiahnya keren sekarang. Mercy, BMW gitu. Xenia, enggak ada ya. Disebut hadiah. Kenapa? Karena kita meminjamkan uang ke bank. Sebenarnya menabung itu kan meminjamkan. Enggak percaya, buka buku tabungannya. Masuk dalam kolom apa? Kredit kan? Berarti apa? Itu akadnya pinjam-meminjam. Ya enggak? Kok diberi hadiah? Kena ini hadis yang kedua. Jika seseorang meminjamkan uang kepada orang lain, janganlah menerima hadiahnya. Untuk mobil ya Pak. Karang Pak gitu. Kayak no aku aja. Padu nih. Hadis ketiga. Manfaat yang ditarik dari peminjaman adalah salah satu cabang dari riba. Disebutnya manfaat. Nah, manfaat itu apa saja kita lihat dalam hadis berikutnya. Abu Burdah bin Nabi Musa, aku datang ke Madinah, bertemu dengan Abdullah bin Salam. Dia berkata, kamu hidup di dalam sebuah negeri di mana riba tersebar luas. Karena itu, jika salah seorang berhutang kepadamu dan dia memberikan sekeranjang rumput, dan atau gandum atau jerami, janganlah kamu terima karena itu adalah riba. Jadi ternyata nggak harus uang kan. Misalnya tetangga minjem duit 1 juta. Kemudian mengembalikan 1 juta plus semangkok sayur. Mohon maaf, riba. Atau kalau disebut sini kan sekeranjang rumput, atau mungkin semangkok sayur, atau mungkin sekeranjang buah-buahan.
janganlah kamu terima, karena itu adalah riba. Mohon maaf Bu, 1 jutanya aja kita ambil, mangkoknya kita kembalikan, sayurnya udah dimakan. Podo. Kembalikan semua isinya, karena itu adalah riba. Dari sini kita ngerti, yang disebut manfaat tidak hanya uang, bisa barang, bisa jasa. Terus kalau masih protes, tambahi lagi. Dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, jika seseorang dari kamu memberi pinjaman, dan peminjam menawarkan kepadanya makanan, janganlah kamu menerimanya. Dan jika peminjam menawarkan tunggangan, janganlah kamu menerimanya, kecuali yang sudah terbiasa saling menukar yang demikian. Ini ada satu tambahan, yaitu apa? Jasa. Misalnya malam hari ini ada yang pinjam saya. Mas Pak, dompet saya hilang, saya mau pulang, nggak punya duit, saya pinjam 1 juta. Oke, saya pinjami 1 juta. Kebetulan saya tadi nggak bawa motor. Nanti kalau mau pulang saya bonceng ya. Silahkan. Nah, kalau yang pinjam tadi nawari saya boncengan, itu riba. Kenapa? Karena habis minjem saya gitu loh. Makanya kalau minjem harus hati-hati. Saya pinjem uang gitu. Terus yang pinjem mau saya pijetin enggak gitu. Itu pijet riba. Tapi jangan khawatir. Ada kecualinya. Alhamdulillah ada kecualinya. Kecualinya apa? Kecuali apabila sudah terbiasa saling menukar yang demikian. Contoh yang sudah terbiasa apa? Kalau bertetangga sudah biasa saling memberi semangkok sayur, sudah biasa saling memboncengkan, sudah biasa saling tolong menolong, kok kemudian utang ditambahi semangkok sayur, itu bukan riba. Syaratnya apa? Sudah biasa saling memberi. Dengan teman dekat, sudah biasa boncengan, biasa saling memberi uang, saling memberi roti, saling memberi buah. Kalau utang ditambahi buah, itu boleh. Kenapa? Sudah terbiasa. Tetapi tidak mungkin itu terjadi dengan lembaga keuangan. Biasanya opo? Teko-teko mong njaluk utangan kok. Itu tidak mungkin terjadi dengan lembaga keuangan. Nah, karena itu jangan khawatir. Berarti yang disebut riba itu apa? Setiap tambahan karena akad utang piutang. Sedikit, banyak, dalam bentuk uang, dalam bentuk barang, maupun dalam bentuk jasa. Itu semua disebut riba. Oleh karena itu, dengan tegas Allah menyatakan, tadi saya katakan, satu-satunya yang berpendapat bahwa jual beli tidak sama dengan riba, mungkin tinggal ayat Quran. Tidak ada teori ekonomi yang mengatakan berbeda. Semua mengatakan sama. Ayat ini secara tidak langsung mengatakan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, sekarang kalimat berikutnya. Sudah sampai pada kalimat berapa? 4. Pokoknya kalau ayat Al-Baqarah 275 selesai, pertemuan kita selesai. Satu ayat aja selesai. Tadi saya sampaikan di Kalimantan, siap enggak kita baca sampai selesai? Siap. Oke. Mari kita mulai. Kelanjutannya apa?
Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Kelanjutannya, faman ja'ahu ma'idhatum mir rabbi fantaha falahu ma salaf wa amruhu ilallah. Barang siapa yang sudah tahu, sudah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, kemudian terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan, itu urusannya semua terserah Allah. Maknanya apa? Kalau dulu nggak tahu, kemudian mau berhenti dari mengambil riba, maka yang lampau dimaafkan oleh Allah. Alhamdulillah. Yang menakutkan apanya? Katanya menakutkan. Dimaafkan. Syaratnya apa? Bertobat, berhenti dari mengambil riba. Yang sudah ya sudah, namanya juga nggak ngerti. Dimaafkan oleh Allah. Oke? Selesai? Belum. Ternyata ini masih koma. Nah, ini yang mematikan itu di sini. Ternyata yang membuat tidak bisa tidur apa? Kalimat terakhir. Paling ujung dari Al-Baqarah 275 yaitu apa? Wa man ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Kalimatnya itu cuma pendek ya. Wa man ada. Barang siapa yang mengulangi. Sebelumnya kan sudah tahu itu dilarang kemudian berhenti. Kelanjutannya apa? Barang siapa mengulangi mengambil riba, padahal sudah tahu itu dilarang, nasibnya bagaimana? Faulaika ashabun nar. Mereka itulah penghuni-penghuni neraka, hum fiha khalidun, dan mereka akan kekal di dalamnya. Nauzubillahi min dzalik. Ibu-ibu di Kalimantan saya tanya, ibu-ibu, semua sudah mengerjakan sholat 5 waktu? Sudah. Semua sudah tertib melaksanakan sholat 5 waktu? Sudah. Sekarang saya tanya, untuk apa tiap hari sholat 5 waktu? Tapi masih mengulang-ulang mengambil riba, tempatnya adalah neraka dan akan kekal di dalam. Mulai nuangis itu, saya lihat. Bapak-bapak, saya tanya juga. Kaget juga bapak-bapak. Kalau Ramadan puasa, kebetulan saya ngisinya pas Ramadan. Kalau Ramadan kayak gini puasa semua, puasa. Setiap tahun puasa Ramadan, puasa. Tidak ada yang bolong-bolong, tidak. Semua tertib menjalankan puasa, semua tertib. Sekarang saya tanya, untuk apa setiap tahun puasa Ramadan? Tapi selesai puasa Ramadan masih mengulang-ulang mengambil riba, tempatnya adalah neraka dan akan kekal di dalamnya. Gak ada yang nangis juga itu bapak-bapak. Sampai saya tanya, sudah ada yang naik haji? Kalimantan banyak yang naik haji. Hampir semua tunjuk jari. Ayo, yang sudah haji siapa? Hampir semua tunjuk jari. Pengusaha. Sekarang saya tanya, untuk apa sudah naik haji? Bahkan berulang-ulang naik haji, berulang-ulang umroh, pulang haji masih mengulang-ulang mengambil riba, tempatnya adalah neraka dan akan kekal di dalam. Menurut saya nggak ada yang lebih berat dari ancaman ini. Itu kan hampir sama dengan mati kafir kan? Kalau ayat kafir kan jelas. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Apa bedanya sama ini? Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang kafir. Orang kafir itu siapa? Ada dua kan? Min ahlil kitabi, yaitu dari kalangan ahli kitab, Yahudi dan Nasrani, wal musyrikina, dan orang-orang musyrik. Jadi orang kafir ada dua, ahli kitab dan orang musyrik. Nasibnya gimana? Fi nari jahannama, mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam, khalidina fiha, dan mereka akan kekal di dalam. Apa bedanya sama ini? Walaupun memang ada penafsiran. Ternyata ini bisa dibedakan menjadi dua. Hum fiha khalidun itu bisa dua kemungkinan. Nah, kita termasuk yang mana dilihat. Kemungkinan pertama, hum fiha khalidun maknanya masuk neraka selama-lamanya.
benar-benar sudah tidak mungkin diangkat lagi, masuk neraka selama-lamanya. Untuk siapa? Mereka yang mengulang-ulang mengambil riba dengan pemahaman bahwa riba itu tidak haram. Siapa sih ngomong riba itu haram? Siapa yang ngomong bunga itu haram? Gak ada itu haram-haraman. Halal. Ngomong itu padune ora duwe duit. Ora entuk utangan misalnya. Kalau dia punya i'tikad, punya keyakinan bahwa riba itu tidak haram atau mengatakan bunga tidak haram dengan penuh keyakinan, dalam arti apa? Menolak syariat tentang riba, itulah yang bisa jatuh kafir dan dia bisa masuk neraka selama-lamanya. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, yaitu apa? Yang tadi ngomong, kenapa masih ngambil riba? Sudah tahu riba haram? Iya Pak, tahu. Kenapa masih ngambil riba? Kepepet. Nah itu, kelompok kedua itu. Kepepet, terpaksa dan sebagainya. Jangan khawatir. Insya Allah tidak masuk neraka selama-lamanya. Maka hum fiha kholidun ini dimaknai apa? Mubalaghoh. Hum fiha kholidun maknanya apa? Dia akan masuk neraka lama sekali. Gak tahu berapa miliar tahun, pokoknya hum fiha kholidun maknanya apa? Sangat amat lama sekali. Tetapi kalau dia masih mengimani bahwa riba haram, suatu ketika diangkat juga oleh malaikat. Sudah gosong. Celup di sungai surga, masukkan. Jangan khawatir, jadi masih ada kemungkinan masuk surga. Walaupun mubalaghah lama banget. Itu mana hum fiha kholidun. Tinggal dipilih yang mana. Jangan dipilih semuanya. Mungkin ada yang protes. Saya kan nggak pernah makan riba, Pak. Itu yang masuk neraka kan yang makan riba. Saya cuma memberi riba. Atau ada yang, mohon maaf ya, ada yang mengatakan, saya kan cuma pegawai bank, Pak. Saya nggak pernah makan riba kok. Memberi riba juga nggak pernah. Saya cuma pegawai bank. Nah ini kena hadis riwayat Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutuk 4 orang yang berhubungan dengan riba. Yang pertama apa? Pemakan riba, orang yang makan riba. Yang kedua, yang memberikannya. Yang ketiga, juru ketiknya. Bukan juru tulisnya. Ini gambarnya ketik. Juru tulisnya. Yang keempat, saksi-saksinya. Rasul menutup dengan wahum sawaun. Mereka itu semua sama. Jadi pemakannya, pemberinya, juru tulisnya, saksi-saksinya, wahum sawaun. Mereka adalah sama. Ternyata podo mawon, sama saja. Oleh karena itu, pertanyaannya, terus bagaimana caranya bertaubat? Bagi pengusaha yang sudah terlanjur bergelimangan dengan riba, bagaimana caranya bertobat? Ini ada caranya bertobat, Al-Baqarah 279. Tapi diawali dengan apa? Ini sebuah tantangan yang maha hebat dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah dan Rasulnya. Al-Baqarah 279, ini bagi mereka yang tetap ngeyel ya. Fa'ilam taf'alu fa'zanu biharbi minallahi wa rasulihi. Ini sebenarnya 278 harusnya ditunjukkan, tapi enggak apa-apa. Sebenarnya 278 itu masih diawali. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa zaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Kalau langsung ini kayaknya langsung meloncat. Saya lupa nulisnya. 278 dulu. Biar nyambung. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini mohon maaf ya, untuk yang beriman saja ya. Yang enggak beriman keluar. Apa seruan Allah? Ittaqullaha. Bertakwalah kamu kepada Allah. Takutlah kamu kepada Allah. Kemudian seruannya apa?
Wadharu ma baqiya minar riba. Tinggalkanlah sisa-sisa riba. In kuntum mu'minin, jika kamu masih punya iman kepada Allah. Nah, baru kelanjutannya. Fa illam taf'alu, jika kamu tidak mau melakukan itu, yaitu apa? Meninggalkan sisa riba, fa'dzanu biharbi minallahi wa rasulihi. Umumkanlah perang melawan Allah dan Rasulnya. Itu dalam bahasa saya begitu. Siapa yang nggak mau meninggalkan riba, tidak mau meninggalkan sisa-sisa riba, silahkan umumkan perang melawan Allah dan Rasulnya. Berani melawan Allah dan Rasulnya? Kalau kita benar-benar mau bertobat, nggak mau melawan kepada Allah dan Rasulnya, maka kelanjutannya apa? Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. Jika kamu mau bertobat, bagimu adalah pokok hartamu. Ternyata caranya bertobat begitu. Caranya bertobat bagaimana? Kembalikan pokok hartanya saja. Dari sinilah kemudian ulama sepakat, setiap tambahan walaupun itu hanya sedikit, itu adalah riba. Karena syarat bertobat, caranya apa? Kembalikan pokok hartanya. Jadi yang mengatakan riba itu hanya yang berlipat ganda, sudah dibantah dengan ayat ini. Kalau riba yang disebut riba itu yang berlipat ganda, itu kan 100%. Berarti 99% boleh kan? Maknanya kan begitu. Ini sudah ditutup dengan ayat ini. Caranya bertobat apa? Kembalikan pokok hartanya. Maka penutupnya la tazlimuna wa la tuzlamun. Kamu tidak akan menzalimi dan tidak akan dizalimi. Bapak Ibu sekalian, terus kalau bisnis nggak boleh pakai riba, terus caranya gimana? Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Insya Allah akan dilanjutkan 2 minggu yang akan datang. Masih ada waktu, kita selesaikan urusan kita. Mungkin di antara Bapak Ibu sekalian ada yang tidak sepakat, ada yang kurang setuju, mungkin ada yang punya pendapat lain atau mungkin dalil-dalil yang lain, silahkan disampaikan. Kita langsung masuk kepada tanya jawab ya. Monggo silakan. Situ dulu ya. Saya jawab dulu ya. Yang pertama yang perlu saya komentari, jangan membuat ukuran bersih tidaknya bisnis itu dari sukses atau tidaknya. Hati-hati ya. Saya khawatir nanti orang yang bisnisnya sukses, hartanya melimpah ruah, itu berarti barokah. Jadi barokah identik dengan bisnis yang sukses, bisnis yang melimpah ruah. Ini hati-hati, menurut saya itu salah besar. Jadi ukuran bisnis itu barokah atau tidak, ukurannya tetap hukum-hukum syariat. Tetap pegangannya adalah bisnis kita sudah sesuai dengan syariat Islam atau tidak. Urusan nanti bisnisnya tambah melimpah atau justru malah bangkrut, itu urusan nomor 2. Dan itu bukan ukuran. Alumni dari IBC ini kan sudah gelombang 3 sebenarnya. Ada gelombang 1, gelombang 2. Itu setelah tahu akhirnya memang terkapar semua kan. Termasuk yang testimoni tadi itu nggak tahu dulu utangnya berapa miliar itu. Tanya aja gitu. Banyak yang kemudian akhirnya bisnisnya kocar-kacir gitu. Tapi kemudian kan kita harus mulai tata lagi. Oleh karena itu ini yang pertama yang harus kita pegang, bahwa ukuran benar tidaknya bisnis itu, bersih tidaknya bukan dari suksesnya bisnis. Saya khawatir nanti banyak orang-orang Islam, pengusaha muslim yang bisnisnya itu sampai miliaran bahkan triliunan, kemudian kita sebut dia barokah bisnisnya.
kemudian disebut bisnisnya halal, belum tentu. Malah kadang-kadang, mohon maaf, saya sering kali mengatakan, kalau ada pengusaha muslim, kok bisnisnya itu sukses, melimpah, malah saya curiga, bisnisnya benar apa enggak. Kenapa? Karena sekarang kita hidup di era di mana basis pondasi seluruh bisnis itu adalah riba. Kalau nggak percaya sekarang tutup mata, adakah transaksi bisnis yang tidak pakai riba? Mohon maaf, termasuk nanti kepada bank syariah. Kalau nggak hati-hati, kalau kita nggak belajar sampai mendalam, kepleset juga itu. Kepada riba. Oleh karena itu kita harus hati-hati. Oleh karena itu normalnya memang berat sekali, kita harus pegang terus konsisten dengan bisnis yang bersih dari riba. Itu susah sekali. Itu yang pertama yang harus kita pahami. Kemudian yang kedua, bagaimana agar bisnis kita itu bersih dari riba? Atau mungkin membangun bisnisnya benar. Ya ikuti saja terus IBC-nya gitu. Baru episode 1. Tapi kalau meloncat sedikit, sebenarnya nanti kunci dari membangun bisnis syariah itu apa? Yang diatur oleh Islam itu kalau dalam bahasa ekonomi Islam itu kualitasnya, bukan kuantitasnya. Artinya apa? Islam itu tidak bicara sedikit banyaknya bisnis itu. Tidak berbicara sedikit banyaknya modal. Tidak berbicara sedikit banyaknya produksi. Itu tidak dibicarakan oleh Islam. Berarti Islam tidak berbicara kuantitas. Ini beda dengan ekonomi kapitalis. Ekonomi kapitalis yang dilihat, dipelototi hanya satu. Kuantitas, kuantitas, kuantitas. Bisnis disebut, ini bisnis disebut tidak bonafit, disebut gagal itu kalau tidak bisa meningkatkan produksi. Tidak ada pertumbuhan dalam bisnis. Gagal, pecat itu direkturnya. Itu kalau yang melototi orang kapitalis. Kalau orang Islam tidak. Tidak ngomong masalah kuantitas, tapi kualitas. Kualitas yang dimaksud bukan kualitas barang juga. Kualitas itu apa? Yang dilihat oleh Islam itu adalah dari aspek transaksinya. Benar tidaknya ketika bertransaksi. Makanya saya ketika belajar ekonomi sampai belajar ekonomi Islam, mungkin sudah sampai S3, kadang-kadang saya kecewa ketika misalnya ada pemikiran tentang bagaimana melahirkan pasar modal syariah. Wah hebat sekali, ada yang punya ide pasar modal syariah. Ternyata ketika saya baca, saya lihat yang disebut pasar modal syariah itu apa? Itu pasar modal yang memfasilitasi penjualan saham-saham dari perusahaan yang tidak memproduksi barang-barang yang haram. Jadi yang listing di pasar modal syariah itu apa? Jangan sampai ada perusahaan pengalengan babi misalnya. Atau perusahaan yang memproduksi khamr. Ya itu tidak salah. Karena kalau kita itu menghasilkan, pabrik kita menghasilkan babi atau khamr itu jelas haram. Tetapi sebenarnya berbicara bisnis syariah itu bukan itu yang esensi. Yang esensi itu apa? Justru ketika ada pasar modal syariah, transaksinya itu sesuai syariah atau tidak? Ternyata yang terjadi apa? Semua transaksinya kayak pasar modal konvensional, cuma bedanya apa? Jangan sampai ada produk yang haram. Itu sudah disebut syariah. Ya nggak bisa dong. Makanya terhadap laundry tadi, apakah yang disebut laundry syariah itu ada laundry laki-laki dan laundry perempuan? Terus yang mencuci harus sesuai jenis kelaminnya? Bukan itu. Yang disebut bisnis syariah itu setiap transaksi itu harus sesuai dengan syariah. Nanti kalau sudah mulai masuk, berarti mulai dari membangun perusahaannya itu harus benar. Mohon maaf ya, mungkin sebagai pemanasan saja saya katakan. Kalau kita membuat perusahaan, kemudian izinnya pakai apa? PT kan? Itu formalnya pakai PT. Tetapi tidak sekedar perizinannya. Semua akad-akadnya mengikuti aturan main akad-akad PT. Sebagaimana yang ada dalam aturan pembuatan PT. Dari awal sudah saya katakan,
Ini belum kita bicara tentang halal haram. Kalau masih mendirikan perusahaan itu tidak terkena hukum halal haram. Karena halal haram itu masuk wilayah hukum taklifi. Ini masih wilayah hukum wad'i. Hukum wad'i tidak bicara halal haram. Ini bicara sah atau batal itu pendirian PT. Ini dari awal saya katakan, kalau kita mendirikan perusahaan itu dengan akad PT, kemudian cara-caranya itu mengikuti aturan main dalam pendirian akad PT, itu tidak sah bisnisnya. Tidak sah itu kayak apa? Kayak, mohon maaf, kita sholat itu tidak wudhu. Walaupun sholatnya sampai kemeringet, sujudnya sampai lama, sampai jidatnya hitam, disebut tidak sah, tidak ada nilainya sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama seperti menikah kok tidak sah, misalnya tidak pakai wali, atau misalnya tidak pakai mahar, atau tidak ada ijab qabul. Kalau nikah disebut tidak sah, kemudian dia kumpul sama istrinya, itu disebut zina terus sampai meninggal dunia. Kenapa? Tidak sah akad nikahnya. Membuat PT kalau dari awal sudah tidak sah, itu nanti harta yang dihasilkan, harta zina. Ekstrimnya begitu. Itu kalau nggak sabar di buku saya ini sudah ada, tapi nggak tahu ada nggak yang di Proud of You yang buku yang judulnya aja bahasa Inggris, dalamnya itu bahasa Jawa kok. Campur bahasa Indonesia. Proud of You. Itu memang mulai dari awal membangun perusahaan. Itu contoh sederhana. Jadi bukan hanya berbicara zat bisnis yang kita kelola, tetapi mulai dari pendirian perusahaan itu, makanya nanti bicara akad bisnis itu nanti harusnya mulai dari hukum wad'i dulu. Ini membentuk perusahaannya sah atau tidak. Kemudian berbicara hukum taklifi. Tapi kalau pembahasan ini dengan saya itu mungkin agak lama. Karena tugas saya ini memberikan kerangka besar dalam bisnis. Tapi kalau ingin langsung praktis cepat, insya Allah tanggal 11. Ini sudah disediakan oleh PRS dengan apa? Fikih bisnis Islam. Nah ini yang memberikan langsung mbahnya gitu. Karena guru saya itu Kiai Haji Siddiq Al-Jawi. Itu langsung praktis kepada fikih bisnis Islam. Tapi praktis-praktis. Tapi kalau runtut kerangka besarnya memang ikut yang IBC ini. Per episode demi episode. Oke begitu ya. Nah kalau sudah bicara halal haram itu baru wilayah hukum taklifi. Tapi jangan sampai hukum wad'inya nggak diperhatikan. Makanya mohon maaf, kalau sekarang ada bank syariah yang dikembangkan, itu sebenarnya fokusnya hanya hukum taklifi, tapi tidak pernah melihat hukum wad'inya. Sehingga kebanyakan bank syariah pun dasar berdirinya pakai akad PT juga. Ini kan fatal kan. Karena tidak dibahas masalahnya. Jadi kalau mau diringkes, kita harus bicara, ngerti dulu yang disebut hukum wad'i itu apa, kemudian hukum taklifi itu apa. Oke, begitu ya. Terus kalau tanya, saya bisnisnya apa? Banyak. Kalau di buku saya, CV-nya ada. Gitu. Palu gada intinya. Oke, ada yang lain? Terima kasih, Anda telah menyaksikan tayangan persembahan Pengusaha Rindu Syariah. Silahkan hadiri acara-acara yang kami buat seperti Islamic Business Coaching, di mana kita dapat mempelajari kerangka berbisnis Islam, kemudian Islamic Business Sharing, di mana kita bisa belajar kepada pengusaha yang telah menerapkan bisnis syariah, Fikih Bisnis Islam, di mana kita bisa bertanya dan memecahkan permasalahan-permasalahan bisnis kontemporer, dan Muslimpreneur Power Camp, di mana kita akan termotivasi untuk menjadi pejuang syariah dalam berwirausaha. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.